Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap,
ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valentalesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valentalesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Jadi dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya.
tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga. Itu saya baru dengar, itu saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarga. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Kali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita. Telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas, kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama.
Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya
Di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini?" Beritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan,
sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alessia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana,
Dia bilang tidak biasanya anakku, dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Ada luka? Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Saya Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold asal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban.
Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di
satu kantor dengan dia di sana. Dia bilang tidak biasa tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban, di setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang,
serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valentalisie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan suka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjat untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda. Kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin istirahat, sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan.
duduk. Nah, mereka cobalah inisiatif kembali ke kamar. Ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Ada luka? Kemarin Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valent Alessia Tamboto, 24. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel.
Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali mereka orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuh. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan,
Biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin istirahat, sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Ada luka? Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalicia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut.
Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut.
Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapar kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Jadi dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kantor. Ada luka? Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. KBRI melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung,
meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valen untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirik kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valen Talesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan.
Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alessia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin istirahat, sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada. Mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Ada luka. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valent Alessia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun,
Praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina, mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara di negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu,
Harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin istirahat, sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya.
Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam. Ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok, Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukum Bin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu.
Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal dua hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapar kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam,
Ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa. Suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan. Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting.
Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dia pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang Moncong-Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun,
Praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu,
Keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum. Keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda. Memang kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar. Karena duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi Gakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok.
Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasar. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut. Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valentalisie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalisie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data.
Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valen untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valen Talesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung,
Melihat almarhum Valent Alicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat Rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban. Dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Ada luka. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan Zah Valent Alicia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun,
Praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu,
Keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapar kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam. Ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok.
Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dan, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut.
Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar. Dia coba di sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut.
Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama, pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum,
termasuk jika ada dalang lain menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valentalicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalicia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data.
Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valen di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valen untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valen Talesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Moncolapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku.
Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Hanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama.
Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Toto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Moncong Lolapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Ditanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Moncong Lolapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alessia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram.
Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasa. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian. Seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. "Saya tidak berbicara," tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap,
ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valentalesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia dibalik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valentalesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi? Menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa,
menanti kabar pemulangan jenazah Valent Alessia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita. Telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini,
Aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valentalesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawa formasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valentalesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian? Yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin istirahat, sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3. Mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar. Ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang
masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban. Dan kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalicia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia.
salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valentalisie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Terus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valentalisie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia cerita, dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram, tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara,
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian, pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam. Ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, hanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan. Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini.
Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valentalesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valentalesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara. Kecamatan keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum,
Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa. Suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media.
Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Moncong Lolapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Moncong Lolapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesye Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Jadi dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar. Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin istirahat, sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka cobalah inisiatif kembali untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban. Dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara,
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalicia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. KBRI melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus ini. "Saya belum bisa banyak bicara," tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirik kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini,
Aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valentalesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga dan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valentalesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Kematian keluarganya. Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia cerita, dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar. Duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar homa. Pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI,
melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini?" Dengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajudin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya.
memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Moncong Lolapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Moncong Lolapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan ditaker. Biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini,
Jasad pemuda asal Maros tersebut harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Ita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka sal. Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valen di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valen untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih teruskan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valen Talesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun,
pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia Meleleh bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan sedikit kronologi yang dia ceritakan. Biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesye Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026,
Suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Ita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valen di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valen untuk mengadu nasib di Armenia. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirik kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valen Talesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia,
Pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang, Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat,
tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina.
Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapar kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesye Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya, saya baru dengar itu saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta kedutaan besengan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal kita. Peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut,
Tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya. Mengingat hari itu jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian Judin membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Moncong Lolapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting.
Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya, Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun, tidak pastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat uji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam. Paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun,
Praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 WITA. Telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu,
Keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di keluarganya. Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu? Linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa. Menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak. Dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demi otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valen Talesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri.
Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi untuk kembali ke kamar. Ketok-ketok masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam.
Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung, kakakmu meninggal. Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, dan perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia.
kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto,
mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi.
Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu info. Keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal dua hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang but. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapar kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesye Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada. Juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, tak mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu, anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi,
masih centang satu. Sore saya cetu, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita telepon genggam. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Ceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal,
memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapar kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Talesye Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kan di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Di lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesye Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi,
masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping. Paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi. Aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas. Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu,
Keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada gitu. Mereka coba inisiatif kembali ke kamar, tetap masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban. Peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman,
telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Kata Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirir kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kesahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valentalisie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban. Dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah.
keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Dan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirik kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valent Alessia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang.
Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, Warga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata mulangan jenazah Valentalicia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total ataupun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan.
Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Keluarganya. Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi, hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa.
menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel warga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnoldnya mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita. Telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan. Demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal,
memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku. Di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya kaku, dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Ada luka? Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan. Selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi Meli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih memerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30. Telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon,
sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar mengelola para selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangannya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan
sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalicia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita. Telepon genggam Arnold berdering. Di ujung hari ini, kakakmu meninggal. Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Jadi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia.
salah dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valentalesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan ulun memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valentalesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar.
Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu di RSD. Keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Ligakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent ke kamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirik kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang,
serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valentalesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuh, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses autopsi dan izin kepolisian lokal memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valentalesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia tidak ada respon, dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen,
pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta kedutaan besar kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valen di mes tempat tinggal perusahaan di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajudin, membenarkan bahwa Valen Talesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami.
KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Moncong Lolapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Moncong Lolapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesye Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Jadi dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya Moncong Lolapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesye Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis dalam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses.
Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Ita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valen untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirai kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valen Talesie Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia,
Pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan trans tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu? Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap. Tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Rehat total atau menikmati waktu luangnya. Mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini,
Panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valent Alicia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI,
melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting.
percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan kamar. Nah, sedikit kronologi. Waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesye Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valen di mes tempat tinggal perusahaan Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin,
membenarkan bahwa Valen Alicia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valen telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Moncong Lolapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valen dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja sulung dari 3 bersaudara. Ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Moncong Lolapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Alicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya dan dari rekan kerja. Terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Alicia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam,
Ia masih ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkait rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan hingga saat ini, aparat pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan karena keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon.
Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putri dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haramnya di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki, kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alicia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku.
Pak Arno, gimana sih Pak kronologi apa? Di rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya Meliputi sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir Isa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalisye Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencolok. Paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hanya di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi,
Korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda, penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valentalicie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Dapat kabar kematian keluarganya. Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Jadi dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalicie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat akan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valen di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valen diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valen menolak keras ajakan haram tersebut.
Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirik kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap. Dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP. Kejadian resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alessia Tamboto kembali ke pangkuan. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu? Dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan. Teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah.
keluarga memperoleh kabar burung namun santer kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang.
Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi. Katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Ada luka. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valent Alessia Tambot. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan di seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Ita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santai, anak sulung dari 3 bersaudara.
ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valen sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valen kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapar kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kadik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan. Kini berada dalam ketik yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, "Saya belum bisa banyak bicara," tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa,
layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah pangan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirir kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung. Melihat almarhum Valent Alessia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arnold, gimana sih Pak kronologi abang dapat kabar kematian keluarganya?
awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang Sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Arnold Tamboto mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal," kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghina kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Moncong Lolapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. "Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini," tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama almarhum.
Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal dua hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi ini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Awal dapat kabar dari informasi yang saya dapat berada dalam kamar. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon? Air mata dan warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valen merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valen. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini,
Panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka coba inisiatif kembali ke kamar. Ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar. menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valent Alessia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nok." Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini,
Panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat, pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa Valent Alessia Tamboto adalah warga resmi yang terdaftar secara administratif di wilayah hukumnya. Memang betul warga kami. KTP-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia meraih visa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusia 24 tahun ini sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung,
Melihat almarhum Valentalesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi awal dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya. Tidak, sekitar jam 3 mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok. Hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan konfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya. Tamboto mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Kali ini, panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar buruk untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan.
Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghire kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini. Kepastian mengenai identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah setempat. Kepala Desa Monconglo Lapara, Sirajuddin, membenarkan bahwa P-nya juga di sini, tegas Sirajuddin saat diwawancarai oleh awak media. Sirajuddin menceritakan bahwa keluarga Valent telah berdomisili dan membaur bersama masyarakat setempat di Monconglo Lapara selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mata warga dan pemerintah desa, Valent dikenal sebagai sosok anak muda yang santun, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya, perekonomian orang tuanya. Jejak langkah Valent sebagai pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia, TKI, istilah bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja formal dalam jangka waktu tertentu, bukanlah hal yang baru. Sebelum memutuskan bertolak ke Republik Armenia, pemuda berusaha di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Percepatan proses kepulangan jenazah Valent ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Lapara kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, di balik pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan. Biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valent Alessia Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia,
WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, melukiskan tabir kelam kematian almarhum. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya sing mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Tidak lama setelah panggilan dari sang paman, telepon Arnold kembali berdering. Secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent diduga kuat berkaitan erat dengan skenario penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja, yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga memicu kemarahan para pelaku hingga berujung pada aksi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana di kamar hotel. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai sebagai otak pembunuhan ini. Dia yang menghirik kakak saya, tapi dia juga sudah ditangkap, ungkap Arnold. Kendati demikian, pihak keluarga menyadari penuh bahwa kronologi, dugaan motif penggelapan uang, serta tingkat keterlibatan oknum kawan sekamar tersebut masih berdasarkan rentetan informasi tak resmi yang mereka terima dari kerabat dan rekan korban di sana. Hingga saat ini, aparat penegak hukum dan otoritas kepolisian di Armenia masih terus melakukan penyelidikan mendalam, menyisir tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan bukti-bukti forensik guna menyusun rilis resmi terkait motif pasti di balik pembunuhan kejam ini.
memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal dua hal penting. Percepatan proses kepulangan jenazah Valen ke tanah air serta penegakan hukum yang adil dan transparan atas kematian korban. Proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valen bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, harapan akan keadilan menjadi pilar utama penyokong ketabahan keluarga. Pihak keluarga mendesak agar kepolisian Armenia tidak membiarkan satupun pihak yang terlibat dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valen di Monconglo Lapar kini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri orang demi menafkahi keluarga di kampung halaman, ada risiko nyawa yang terkadang harus dibayar mahal. Kini, dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valen Talesie Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku. Pak Arno, gimana sih Pak kronologi Abang dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamar. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi, terus khususnya juga biasanya anak ini ada di kantin makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat. Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valen Talesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valen, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang diterima pihak keluarga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah, sekaligus mengawal ketat pengusutan kasus hukum yang diselimuti berbagai dugaan motif keji tersebut. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valen terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram.
Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok. Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata Arnold menceritakan momen kelam tersebut. Panggilan tersebut disambungkan langsung dengan kekasih Valent di Armenia yang mengonfirmasi kabar duka tersebut secara langsung, meruntuhkan sisa-sisa harapan bahwa berita kematian itu hanyalah kekeliruan data. Seiring berjalannya waktu, teka-teki mengenai motif di balik pembunuhan sadis ini mulai bermunculan. Berdasarkan informasi awal dan desas-desus yang dihimpun oleh pihak keluarga, tragedi kematian Valent di 250 juta rupiah. Keluarga memperoleh kabar burung namun santer bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat dipaksa atau diajak oleh oknum tertentu untuk bersekongkol membawa kabur uang milik perusahaan tersebut. Sebagai sosok pemuda yang memegang teguh integritas dan kejujuran, Valent menolak keras ajakan haram tersebut. Penolakan inilah yang diduga. Dugaan kasus ini kian pelik ketika muncul fakta mengenai latar belakang terduga pelaku utama. Arnold mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan keji tersebut merupakan pria yang juga berasal dari kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria asal Makassar ini bukanlah orang asing bagi korban. Ia adalah teman sekamar Valent di mes tempat tinggal perusahaan, sekaligus sosok yang pertama kali merekrut dan memfasilitasi keberangkatan Valent untuk mengadu nasib di Armenia. Salah satu pelaku orang Makassar. Dia juga teman sekamar kakak saya di mes. Dia yang dicurigai. Ia diketahui sempat menghabiskan waktu beberapa tahun bekerja di Filipina. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di negara tetangga tersebut, Valent kembali mendapat tawaran peluang kerja di Armenia. Kalau merantau ke Armenia sekitar 3 bulanan lalu. Sebelumnya memang pernah bekerja di luar negeri juga, jelas Sirajuddin menelusuri rekam jejak kerja almarhum. Mengenai peristiwa naas yang menimpa warganya di Eropa Timur tersebut, Sirajuddin mengaku pihak pemerintah desa belum dapat membeberkan secara rinci kronologi kejadian perkara dari sudut pandang hukum resmi. Pihak desa sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menanti pernyataan serta langkah resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI maupun KBRI yang membawahi wilayah Armenia. Kalau informasi yang beredar memang diduga pembunuhan. Tapi kami masih menunggu informasi resmi, pungkas Sirajuddin penuh simpati. Kini, fokus utama pihak keluarga dan pemerintah daerah adalah mengawal 2 hal penting. Percepatan proses repatriasi jenazah dari luar negeri, terlebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang memerlukan proses autopsi dan izin kepolisian lokal, memang membutuhkan tahapan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, keluarga sangat mengharapkan uluran tangan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi seluruh proses administrasi agar jenazah Valent bisa segera diterbangkan ke Kabupaten Maros untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga tercinta. Selain itu, dalam perbuatan sadis ini lolos dari jerat hukum, termasuk jika ada dalang lain di balik peristiwa tersebut. Duka mendalam yang dialami keluarga Valent di Monconglo Laparak ini menjadi cerminan nyata atas kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di balik perjuangan mengais rezeki di negeri pintu rumah yang sunyi di Kabupaten Maros, doa-doa terus dipanjatkan. Murni harapan dari seorang ibu dan adik-adik yang kehilangan sosok pelindung, melihat almarhum Valent Alessia Tamboto kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk terakhir kalinya, serta menyaksikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di atas hukum yang berlaku.
Pak, Pak Arno, gimana sih Pak kronologi abal dapat kabar kematian keluarganya? Awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 5, kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Ada luka. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Desa Moncong Lolapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hunian sederhana tempat keluarga menetap selama 5 tahun terakhir itu, linangan air mata dan doa tak henti-hentinya mengalir. Pihak keluarga kini berada dalam ketidakpastian yang menyiksa, menanti kabar pemulangan jenazah Valentalesie Tamboto, 24, seorang pemuda warga negara Indonesia, WNI, yang ditemukan tewas secara mengenaskan di Armenia. Valent, pemuda yang dikenal gigih berjuang demi menopang perekonomian keluarganya, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Armenia pada Rabu, 15 Juli 2026. Informasi tragis yang ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, dengan tangan, kaki, serta mulut terikat erat oleh lakban. Hingga saat ini, jasad pemuda asal Maros tersebut masih disemayamkan di fasilitas medis setempat di Armenia. Di tanah air, pihak keluarga menggantungkan harapan besar kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat mempercepat proses birokrasi pemulangan jenazah. Bagi ibu korban, Ita, peristiwa ini merupakan pukulan batin yang sangat hebat. Anak sulung dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang teramat tragis. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 20 Juli 2026, suara Ita terdengar berat dan terputus-putus menahan kepedihan mendalam. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan pergi secepat ini dengan kondisi seperti ini. Saya belum bisa banyak bicara, tuturnya singkat, tak mampu menyembunyikan rasa guncangan jiwanya atas tragedi yang menimpa sang putra. Kepergian Valent terasa begitu mendadak bagi seluruh anggota keluarga. Sang adik, Arnold Tamboto, mengenang detik-detik terakhir sebelum ia kehilangan kontak sama sekali dengan kakak tercintanya. Arnold menuturkan bahwa pada Rabu dini hari, sebelum kabar duka itu memecah keheningan malam, ia masih sempat saling berkirim pesan melalui aplikasi media sosial Telegram. Dalam percakapan tersebut, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda mencurigakan. Valent merespons pesan sang adik seperti biasa, layaknya interaksi hangat antar saudara pada umumnya. Namun, memasuki pagi hari, suasana berubah mencekam secara perlahan. Setelah tanya kabar tengah malam, sudah putus kontak. Besok paginya saya chat lagi, tapi telegramnya masih centang 1. Siang saya chat lagi, masih centang 1. Sore saya chat lagi, masih centang 1. Terakhir saya chat sekitar jam 7 malam juga masih centang 1, kenang Arnold dengan raut wajah lesu. Semula, Arnold tidak menaruh curiga berlebih. Ia mengira sang kakak sedang beristirahat total atau menikmati waktu luangnya, mengingat hari itu bertepatan dengan jadwal libur kerja Valent. Namun, praduga tenang itu hancur berkeping-keping ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.30 wita telepon genggam Arnold berdering. Di ujung telepon, sang paman menyampaikan kabar pahit yang mengubah hidup keluarga mereka seketika. "Nu, kamu sudah siap dengar ini? Kakakmu meninggal." Saya langsung syok.
Saya hanya diam setelah mendengar itu, kata